Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 115. Dulur-dulur seiman, makna dari ayat ini hanya Allah yang mengetahui. Dan ini merupakan penghibur bagi Rasulullah SAW dan para sahabat yang telah diusir dari Makkah dan berpisah meninggalkan masjid dan tempat salat mereka. Pada mulanya Nabi SAW salat di Mekah menghadap ke arah Baitul Maqdis, sedangkan Ka'bah berada di hadapannya. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau masih menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memalingkannya ke arah Ka'bah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 115 ini, di mana artinya adalah, dan kemudian Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Dulur-dulur seiman, Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam telah meriwayatkan di dalam kitab Nasikh wal Mansukh, telah menceritakan kepada kami Hajjaj Ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Juraij dan Utsman Ibnu Atha dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa bagian permulaan dari Al-Quran yang dimansuhkan bagi kami, menurut apa yang diceritakan kepada kami, hanya Allah lah yang lebih mengetahui. Apalagi mengenai masalah kiblat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 115 ini, Allah berfirman yang artinya, dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Maka Rasulullah SAW menghadap ke arah Baitul Maqdis dalam salatnya dan meninggalkan arah Baitul Atiq atau Ka'bah. Kemudian Allah menasahkannya dan memalingkannya ke arah Ka'bah atau Baitul Atiq, yaitu dengan melalui firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 150 yang artinya, dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, maksudnya ke arah Masjidil Haram. Ali ibnu Abu Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa permulaan ayat Al-Quran yang dimansuh adalah mengenai masalah kiblat ini. Hal ini terjadi ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, di mana penduduknya antara lain adalah orang-orang Yahudi. Maka Allah memerintahkannya untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis dalam salatnya, hingga orang-orang Yahudi gembira melihat hal tersebut. Nabi SAW menghadap ke arah Baitul Maqdis dalam salatnya selama belasan bulan.
Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri lebih menyukai kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Ka'bah. Oleh sebab itu, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menengadahkan pandangannya ke langit. Maka Allah menurunkan firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah 144 dan 150. Yang artinya antara lain, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Sampai dan seterusnya, sampai akhirnya, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Dulur-dulur seiman melihat hal tersebut, orang-orang Yahudi merasa curiga. Lalu mereka berkata, apakah gerangan yang memalingkan mereka dari kiblatnya, yaitu Baitul Maqdis, pada bulannya, kemudian berpaling ke arah kiblatnya yaitu Makkah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 152, yang artinya katakanlah kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dan selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 115 juga disebutkan, Allah telah berfirman, maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Dulur-dulur seiman, Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah ayat 115 surat Al-Baqarah ini, yaitu yang artinya maka kemanapun kalian menghadap, di situ wajah Allah. Itu yang dimaksud dengan wajah Allah ialah kiblat Allah. Yakni kemanapun kamu menghadap, disitulah kiblat Allah, baik ke arah timur maupun ke arah barat. Mujahid mengatakan sehubungan dengan takwil atau makna firman surat Al-Baqarah ayat 115 ini, yaitu maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Itu maksudnya dimanapun kalian berada, maka menghadaplah kalian ke arah kiblat yang kalian sukai, yaitu Ka'bah. Sesudah mengetengahkan riwayat asar di atas, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas sebuah asar mengenai penasahan kiblat ini melalui apa? Dari Ibnu Abbas. Telah diriwayatkan juga dari Abul Aliyah, Al-Hasan, atau Akurasani, Ikrimah, Qatadah, As-Saddi, Zaid, dan Ibnu Aslam mengenai hal-hal yang semisal tersebut. Ibnu Jarir mengatakan, ulama lainnya bahkan ada yang mengatakan bahwa Allah menurunkan ayat ini sebelum ada kewajiban menghadap ke arah Ka'bah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini hanya untuk memberitahukan kepada nabinya dan para sahabatnya bahwa dalam sholatnya mereka boleh menghadapkan wajah ke arah manapun yang mereka sukai, diantaranya arah ke timur maupun ke barat. Karena sesungguhnya tidak sekali-kali mereka menghadapkan wajahnya ke suatu arah manapun, melainkan Allah Subhanahu wa taala berada di arah tersebut. Mengingat semua arah timur dan barat hanyalah milik Allah. Dan tiada suatu arah pun melainkan Allah Subhanahu wa taala selalu berada di sana. Maksudnya padanya. Seperti yang diungkapkan oleh firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 7. Yang artinya, dan tiada pula pembicaraan antara, maksudnya jumlah yang kurang dari ini ataupun lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Dulur-dulur seiman, mereka mengatakan bahwa setelah itu keharusan yang ditetapkan atas mereka adalah menghadapkan ke arah Ka'bah atau Masjidil Haram. Demikianlah menurut keterangan Ibnu Jarir. Mengenai penjelasan yang mengatakan bahwa tiada suatu tempat pun melainkan Allah selalu berada padanya, itu jika yang dimaksud adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala berarti benar. Tetapi jika yang dimaksud adalah zatnya, maka itu tidak benar. Karena zat Allah tidak dapat dibatasi oleh sesuatu apapun dari makhluknya.
yakni Allah tidak membutuhkan tempat. Maha suci Allah dari hal-hal tersebut dan maha tinggi dengan ketinggian yang setinggi-tingginya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa ulama lainnya mengatakan bahwa ayat ini diturunkan Allah kepada Rasulnya sebagai izin darinya agar yaitu untuk boleh menghadap ke arah manapun, baik ke arah timur maupun ke arah barat. Dalam sholat sunatnya terutama, juga dalam perjalanannya, misalnya ketika juga dalam perang yang sedang berkobar, atau dalam keadaan yang sangat menakutkan. Dulur-dulur seiman telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik alias Ibnu Abu Sulaiman dari Sa'id Ibnu Jubair dari Ibnu Umar, bahwa ia pernah sholat menghadap ke arah mana unta kendaraannya menghadap. Lalu ia mengatakan bahwa Nabi SAW pernah juga melakukan hal tersebut berdasarkan takwil daripada ayat Al-Baqarah ayat 115, yaitu yang artinya maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Asar ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan Imam Nasai, serta Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Murdawi melalui berbagai jalur dari Abdul Malik, Ibnu Abu Sulaim dengan lafaz yang seperti tersebut di atas. Asal hadis ini berada dalam kitab Sahihain, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Melalui hadis Ibnu Umar dan Amir Ibnu Rabi'ah, tetapi tanpa menyebutkan ayat. Di dalam kitab Sahih Bukhari melalui hadis Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Ibnu Umar bila ditanya mengenai salat khauf, ia menggambarkan atau memperagakannya. Kemudian ia mengatakan, bila keadaan semakin menakutkan, maka mereka sholat dengan berjalan kaki. Ada pula yang berkendaraan. Ada yang menghadap ke arah kiblat, ada pula yang tidak menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya Nabi mengatakan, aku merasa yakin bahwa Ibnu Umar tidak sekali-kali menyebutkan hal ini, melainkan dari Nabi SAW. Dulur-dulur seiman, Imam Syafi'i menurut pendapat yang masyhur darinya tidak membedakan antara perjalanan biasa dan perjalanan untuk melakukan perang. Keduanya memang bersumber dari dia yang memperbolehkan salat tatawu di atas kendaraan dalam dua keadaan tersebut. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah. Lain halnya dengan Imam Malik dan jamaahnya yang berpendapat berbeda. Sedangkan Abu Yusuf dan Abu Sa'id al-Astaghri memilih pendapat boleh melakukan sholat sunat di atas kendaraan ketika di Mesir. Pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Yusuf melalui Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Tetapi Abu Ja'far At-Tabari memilih pendapat ini dan pendapat yang membolehkannya bagi orang yang berjalan kaki. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir mengatakan bahwa ulama yang lainnya lagi mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu kaum yang buta sama sekali akan arah kiblat hingga mereka tidak mengetahui mana arahnya. Lalu mereka melakukan sholat menghadap ke arah yang berbeda-beda. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kepunyaan akulah timur dan barat itu. Maka ke arah manapun kalian menghadapkan wajah kalian, disitulah terdapat wajahku yang merupakan kiblat kalian. Hal ini sebagai pemberitahuan buat kalian bahwa sholat kalian harus tetap dilangsungkan. Dulur-dulur seiman, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ishaq al-Ahwazi, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubari, dan menceritakan kepada kami Abu Rabi As-Samman dan Asim ibnu Ubailah dari Abdullah ibnu Amir ibnu Rabi'ah dari ayahnya yang menceritakan, yang artinya
Kami pernah bersama Rasulullah SAW di suatu malam yang gelap gulita, dan kami turun istirahat di suatu tempat. Lalu seseorang mulai mengambil batu-batu untuk membuat masjid atau tempat sujud untuk sholat. Ketika pagi hari, ternyata jelas bagi kami bahwa kami telah sholat bukan menghadap ke arah kiblat. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya kami tadi malam sholat bukan menghadap ke arah kiblat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 115, yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Hingga akhir ayat. Dulur-dulur seiman, lalu Ibnu Jarir meriwayatkan pula hadis yang semisal melalui Sufyan Ibnu Waki dari ayahnya Ibnu Rabi As-Saman. Imam Turmuzi meriwayatkannya dari Mahmud Ibnu Gailan dan Waki. Sedangkan Ibnu Majah dari Yahya Ibnu Hakim, dari Abu Daud, dari Abu Rabi As-Saman. Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya dari Al-Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Sabah, dari Said Ibnu Sulaiman, dari Ar-Rabi As-Saman, yang nama aslinya adalah Asy-As Ibnu Sa'id Al-Basri. Dia adalah seorang yang daif hadisnya. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan, tetapi sanadnya tidaklah demikian, dan kami tidak mengetahuinya kecuali melalui hadis Al-Ash'as As-Saman. Sedangkan Asy-As dinilai lemah hadisnya. Menurut kami, gurunya juga yaitu Asim itu dinilai lemah. Bahkan menurut Imam Bukhari hadisnya dinilai mungkar. Ibnu Mu'in mengatakan bahwa dia orangnya dhaif. Hadisnya tidak dapat dijadikan hujjah. Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadisnya berpredikat matruk. Dulur-dulur seiman, sesungguhnya telah diriwayatkan dari jalur yang lain melalui Jabir. Untuk itu Al-Hafiz Abu Bakar Ibnu Burdawi telah meriwayatkan dalam tafsir ayat ini bahwa telah menceritakan kepada kami Ismail Ibnu Ali Ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Ibnu Abu Syabih, dan seterusnya sampai Ahmad Ibnu Abdullah Ibnu Hasan, yang mengatakan bahwa di dalam kitab catatan ayahnya ia pernah menemukan hal tersebut, bahwa telah menceritakan kepada kami Abdul Malik Al-Azrami dari Atha Ibnu Jabir, itu menceritakan hadis berikut, yang artinya Rasulullah SAW mengutus suatu pasukan yang aku termasuk salah satu anggotanya. Maka kami mengalami malam yang gelap gulita sehingga kami tidak mengetahui arah kiblat. Lalu segolongan dari kami berkata, sesungguhnya kami telah mengetahui arah kiblat mengarah ke sebelah sini, yakni sebelah utara. Maka mereka melakukan sholat dan membuat garis-garis sebagai tandanya. Ketika mereka berada pada pagi hari dan matahari terbit, ternyata garis-garis tersebut bukan menghadap ke arah kiblat. Ketika kami kembali dari perjalanan misi kami, maka kami tanyakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Tetapi beliau diam, tidak menjawab. Dan akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 115. Di mana artinya adalah, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Dulur-dulur seiman, lalu Al-Hafiz Abu Bakar dan Ibnu Murdawi meriwayatkannya pula melalui hadis Muhammad Ibnu Ubaidillah Al-Azrami dari Atha dan Jabir dengan lapas yang sama. Dulur-dulur seiman, Imam Daruqutni mengatakan telah dibacakan kepada Abdullah Ibnu Abdul Aziz, sedangkan aku mendengarkannya. Si pembaca hadis mengatakan telah menceritakan kepada kalian itu Daud Ibnu Amr, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Yazid Al-Wasi dari Muhammad Ibnu Salim dari Atha dari Jabir, yang menceritakan kami pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan.
Lalu awan menutupi pandangan kami sehingga kami kebingungan. Maka kami berbeda pendapat dalam masalah kiblat. Dan masing-masing orang dari kami melakukan sholat dengan menghadap ke arah yang masing-masing yang diyakininya. Dan seseorang di antara kami membuat garis di depannya sebagai tanda untuk mengetahui tempat kami menghadap. Lalu kami ceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW, dan ternyata beliau tidak memerintahkan kami untuk mengulangi salat kami. Lalu beliau bersabda, salat kalian telah lewat. Dulur-dulur seiman, kemudian Imam Daruqutni mengatakan bahwa demikianlah apa yang telah dikatakan oleh Muhammad ibnu Salim. Sedangkan selain Imam Daruqutni meriwayatkannya dari Muhammad bin Abdullah al-Azrami dari Atta. Tetapi keduanya yaitu Muhammad ibnu Salim dan Muhammad ibnu Abdullah Azrami berpredikat dhaif. Dulur-dulur seiman, hadis ini, ada satu hadis di sini yang diriwayatkan pula Ibnu Mudawih melalui hadis Al-Kalb dan Abu Saleh, yaitu dari Ibnu Abbas, yang artinya bahwa Nabi SAW pernah mengirim suatu pasukan Sariyah, lalu mereka tertutup oleh kabut hingga mereka tidak mendapat petunjuk untuk mengetahui arah kiblat. Maka mereka salat dengan menghadap ke arah selain dari kiblat. Kemudian jelaslah bagi mereka sesudah matahari cerah bahwa mereka salat menghadap ke arah bukan arah kiblat. Ketika mereka datang kepada Nabi SAW, mereka menceritakan hal tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu ayat 115 surat Al-Baqarah, di mana artinya adalah, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Dulur-dulur seiman, semua sanad yang telah diketengahkan di atas itu mengandung kedoifan. Barangkali sebagian darinya memperkuat bagian yang lain. Mengulangi sholat bagi orang yang keliru, artinya bukan menghadap ke arah kiblat, sehubungan dengan masalah ini, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Semua hadis yang telah dikemukakan merupakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa qada itu tidak ada. Ibnu Jarir mengatakan, ulama lainnya mengatakan bahwa ayat ini, maksudnya surat Al-Baqarah ayat 115 ini, itu diturunkan karena masalah Raja Najasyi. Seperti yang diceritakan oleh Muhammad ibnu Bashar kepada kami. Dulur-dulur seiman, semua sanad yang telah diketengahkan di atas itu mengandung kedoifan, artinya lemah. Barangkali sebagian darinya itu memperkuat sebagian yang lain. Mengulangi salat bagi orang yang keliru, maksudnya menghadap bukan ke arah kiblat, sehubungan dengan masalah ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Semua hadis yang telah dikemukakan itu merupakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa qada itu tidak ada. Ibnu Jarir mengatakan, ulama lainnya mengatakan bahwa ayat ini, maksudnya ayat 115 surat Al-Baqarah ini, itu diturunkan karena masalah Raja Najasyi, seperti yang diceritakan oleh Muhammad ibnu Bashar kepada kami, bahwa telah menceritakan kepada kami Mu'az ibnu Hisham, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Qatadah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya seseorang saudara kalian telah meninggal dunia, maka sholatkanlah dia oleh kalian. Mereka bertanya, apakah kami akan mensolatkan seorang laki yang bukan muslim? Qatadah melanjutkan riwayatnya bahwa setelah itu turunlah firman Allah, yaitu surat Al-Imran ayat 199, yang artinya, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian dan apa yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah. Dulur-dulur seiman, Qatadah melanjutkan kisahnya
bahwa mereka mengatakan sesungguhnya dia, Raja Najasyi, tidak sholat menghadap ke arah kiblat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 115 ini, di mana artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Dulur-dulur seiman, hadis ini berpredikat gharib. Menurut suatu pendapat, sesungguhnya Raja Najasyi sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis sebelum sampai kepadanya penasahan yang memerintahkan beralih menghadap ke arah Ka'bah. Menurut riwayat yang diketengahkan oleh Al-Qurtubi melalui Qatadah, Imam Qurtubi menyebutkan bahwa ketika Raja Najasyi meninggal dunia, Nabi SAW mensolatkannya. Maka hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh orang-orang yang mengatakan disyariatkannya sholat gaib. Selanjutnya Imam Qurtubi mengatakan hal ini merupakan suatu kekhususan menurut pendapat dari kalangan kami. Itu alasan kekhususan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Nabi SAW menyaksikan kematiannya. Di saat Raja Najasyi meninggal dunia, maka bumi dilipat untuk Nabi SAW sehingga beliau dapat menyaksikannya. Maksudnya dapat menyaksikan Raja Najasyi meninggal dunia tersebut. Kedua, ketika Raja Najasyi meninggal dunia, tiada seorang pun yang mensolatkannya di negeri tempat dia tinggal. Pendapat ini dipilih oleh Ibnul Arabi. Tetapi menurut Imam Qurtubi, mustahil bila ada seorang raja muslim, sedangkan di kalangan kaumnya tiada seorang pun yang seagama dengannya. Ibnul Arabi menjawab sanggahan tersebut, barangkali di kalangan mereka masih belum disyariatkan sholat mayat atau sholat jenazah. Jawaban ini cukup baik. Kemudian pendapat ketiga, Nabi SAW sengaja mensolatkannya dengan maksud untuk memikat hati raja-raja lainnya. Al-Hafiz Abu Bakar Ibnu Mudawi meriwayatkan di dalam kitab tafsirnya melalui hadis Abu Ma'sar dari Muhammad Ibnu Amr Ibnu Alqamah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, di antara timur dan barat terdapat kiblat bagi penduduk Madinah, penduduk Syam, dan penduduk Irak. Hadis ini merupakan ada kaitannya dengan bab ini, yang telah diriwayatkan pula oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah melalui hadis Abu Ma'syar yang nama aslinya adalah Nujaih Ibnu Abdurrahman As-Sadli Al-Madani, yaitu juga dengan lafaz yang sama. Dulur-dulur iman, Ibnu Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini telah diriwayatkan melalui berbagai jalur dari Abu Hurairah. Sebagian kalangan ahlul ilmi mengenal diri Abu Ma'syar dari segi hafalan hadisnya, yakni hafalannya itu lemah. Kemudian Imam Tirmizi meriwayatkan dan mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Hasan Ibnu Bakar Al-Mawarzi, telah menceritakan kepada kami Al-Ma'ala Ibnu Mansur, dan seterusnya sampai dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW telah bersabda, di antara timur dan barat terdapat kiblat. Dulur-dulur seiman, lalu Imam Tirmizi mengatakan hadis ini predikatnya hasan sahih, dan telah diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari bahwa dia telah mengatakan hadis ini lebih kuat dan lebih sahih daripada hadis Abu Ma'syar. Dulur-dulur seiman, Imam Tirmizi mengatakan telah diriwayatkannya hadis berikut oleh bukan hanya seorang dari kalangan para sahabat, yaitu mengenai hadis di antara timur dan barat terdapat kiblat. Di antara sahabat-sahabat tersebut adalah Umar ibnu Khattab, Ali, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum.
Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah juga mengatakan, bila engkau jadikan arah barat di sebelah kananmu dan arah timur di sebelah kirimu, maka di antara keduanya adalah arah kiblat. Jika engkau hendak menghadap ke arah kiblat. Dulur-dulur siman, lalu Ibnu Murdawih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Ahmad ibnu Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Yakub ibnu Yusuf Maula Bani Hasim, telah menceritakan kepada kami Su'aib ibnu Ayyub, telah menceritakan kepada kami Ibnu Namir, dari Abdullah ibnu Umar, dari Nafi dan Ibnu Umar, dari Nabi SAW, yang telah bersabda, di antara timur dan barat terdapat arah kiblat. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi. Ibnu Murdawih mengatakan, menurut pendapat yang masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu adalah perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu sendiri. Ibnu Jarir mengatakan, makna ayat ini, yaitu maksud di sini adalah ayat 115 surat Al-Baqarah ini, itu dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Kemanapun kalian mengarahkan wajah kalian dalam doa kalian kepadaku, maksudnya kepada Allah, maka disitulah terdapat wajahku, artinya wajah Allah. Aku akan memperkenankan doa yang kalian panjatkan. Seperti yang diceritakan kepada kami oleh Al-Qasim, yang mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Husain, telah menceritakan kepada kami Hajjaj, yang mengatakan bahwa Ibnu Jurayj pernah meriwayatkan dari Mujahid ketika ayat ini diturunkan, yaitu ayat 60 surat Al-Mu'min, yang artinya, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. Maka mereka bertanya, ke arah manakah kami menghadap? Lalu turunlah ayat 115 surat Al-Baqarah, yang artinya, maka ke arah mana kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir juga mengatakan bahwa makna firman dari surat Al-Baqarah ayat 115 ini, itu artinya rahmat Allah mencakup semua makhluknya dengan memberi mereka kecukupan, karunia, dan anugerah darinya. Firman Allah, alimun, itu arti sesungguhnya, alimun itu arti sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui perbuatan-perbuatan mereka. Tiada sesuatu pun dari amal mereka yang tidak diketahui oleh Allah, dan tiada sesuatu apapun yang menghalang-halangi pengetahuan Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui kesemuanya, baik yang jalur lahir maupun yang jalur hukum. Maksudnya di sini adalah mengetahui perbuatan-perbuatan mereka yang tiada pun dari amal mereka yang tidak diketahuinya, dan tiada suatu pun yang menghalang-halangi pengetahuannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui kesemuanya, baik lahir maupun batin. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.